Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, The Like Irene. Nah, kali ini aku akan melanjutkan pembahasan kisah kehidupan Rasul-Rasul Kristus. Sebelumnya aku udah membahas kisah kehidupan Rasul Yohanes dan Rasul Petrus. Video kali ini aku akan membahas kisah kehidupan Rasul Andreas, yang biasa disebut Santo Andreas. Tapi sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Nama Andreas dalam bahasa Inggris Andrew dan dalam bahasa Skotlandia Andra. Dalam bahasa Prancis Andre dan dalam bahasa Yunani berasal dari kata aner, yang artinya adalah laki-laki, perkasa, jantan, dan pemberani. Dalam agama Katolik, namanya masuk dalam Orang Kudus. Dan peringatan akan dirinya dirayakan setiap tanggal 30 November. Ia terkenal sebagai santo pelindung di Skotlandia. Bendera Skotlandia adalah gambar dari salib Santo Andreas. Raja Skotlandia yaitu Raja Angus MacFergus pada saat itu menghadapi serbuan dari bala tentara. Kemudian ia berdoa memohon bimbingan Tuhan. Secara ajaib ia melihat awan putih berbentuk saltire atau salib berbentuk X, yaitu lambang Santo Andreas. Raja Angus kemudian berdevosi kepada Santo Andreas, lalu ia memenangkan perang itu. Sejak saat itulah ia memutuskan Santo Andreas sebagai santo pelindung di negara Skotlandia dan meresmikan gambar salib berbentuk X menjadi bendera nasional negara Skotlandia. Andreas lahir pada abad pertama Masehi di Bethsaida dekat Tasik Genesaret. Ia merupakan saudara dari Rasul Petrus. Mereka tinggal satu rumah bersama ibu mertua Petrus. Dicatat dalam kitab Injil Yohanes, Andreas adalah murid Yohanes sebelum menjadi murid Tuhan Yesus. Andreas dipilih Yesus menjadi salah satu murid utama dari 12 murid lainnya, seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Dalam pelayanannya, ia melayani di Yerusalem bersama dengan murid-murid yang lain. Menurut tradisi yang disampaikan para tokoh gereja mula-mula, Andreas mengabarkan Injil sampai ke Rusia dan Yunani. Bagaimanakah akhir hidup Andreas? Andreas meninggal di daerah Patras. Ia mati di atas salib yang berbentuk X yang akhirnya menjadi simbol dirinya. Sebelum ia mati, ia disiksa dengan hukuman cambuk oleh 7 tentara. Andreas disalib tidak dipaku, melainkan mereka mengikatnya dengan tali, sehingga dengan demikian ia merasa sakit yang lebih lama. Seorang pengikut Andreas yang menyaksikan penyiksaan Andreas menceritakan perkataan Andreas sebelum meninggal. Andreas berkata bahwa ia bangga keinginannya dapat tercapai, di mana ia mati sama seperti Yesus disiksa dan disalibkan. Dan sepanjang ia disalib, sebelum kematiannya ia tidak henti-hentinya berkhotbah. Demikian video ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Kalau kalian ada pengetahuan lain tentang Rasul Andreas, boleh komentar di bawah ya. Dan terima kasih udah nonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya ya.